Halo, nama saya Farhan dari Staf Putri Pranata. Bisa dipanggil Tita dari kelas 7E, absen 7. Halo guys, perkenalkan nama aku Gracia, nomor absen 15 dari kelas 7E, kelompok 5. Hai guys, nama saya Jordan Cristiano, nomor absen 17, kelas 7E dari kelompok 5. Salam Serviam. Hai guys, di sini kami akan menjelaskan tradisi tumpengan yang memang sebagai ciri khas kebudayaan Indonesia untuk meluapkan rasa syukur dan apa aja kandungan yang ada ketika kita mengonsumsi tumpengan. Kemudian kita juga akan menceritakan proses ekonomi yang terjadi ketika hendak mengonsumsinya. Yuk kita lihat. Tumpengan bisa kita kenal dengan sebutan buceng adalah olahan nasi yang berbentuk kerucut gunung, lengkap dengan lauk di sekelilingnya. Dalam budaya Jawa, tumpengan atau buceng bisa kita temui sebagai sesaji atau sajian utama dalam acara-acara syukuran, kenduri, selamatan, atau upacara-upacara adat tertentu, seperti peringatan 1 Muharram atau 1 Suci. Penyajiannya pun bervariasi. Nasi yang digunakan biasanya bisa menggunakan nasi putih, bisa nasi gurih, ketan, ataupun nasi kuning. Secara umum, sajian nasi tumpeng identik dengan olahan nasi kuning berbentuk kerucut, dengan nasi putih di atas serta disajikan di atas tampah atau wadah bundar tradisional dari anyaman bambu dan dialasi dengan daun pisang. Tumpeng dibuat untuk memuliakan gunung sebagai tempat bersembayam para arwah leluhur, nenek moyang. Kepercayaan ini bergeser saat masyarakat dipengaruhi budaya Hindu. Nasi tumpeng dibuat kerucut untuk meniru bentuk gunung suci, Mahameru, tempat bersembayam para dewa-dewi. Pada saat Islam masuk ke Nusantara, budaya nasi tumpeng ini kemudian diadopsi dan dikaitkan dengan filosofi Islam Jawa. Tumpengan merupakan akronim dalam bahasa Jawa, yakni yen metu kudu sing mempeng, kalau keluar harus sungguh-sungguh. Sedangkan buceng sendiri merupakan singkatan dari nyebuto sing kenceng, giat berdoa dan ingat kepada Yang Maha Kuasa. Menurut cerita dari para sesepuh, tumpengan dan buceng merupakan sajian dalam tradisi orang Jawa yang penuh dengan kandungan nilai moral dan filosofi hidup. Pada setiap bagian dari pring-prinannya, tumpengan dan buceng memiliki makna sebagai perwujudan rasa syukur dan ungkapan terima kasih kepada Sang Pencipta. Jika diuraikan satu persatu, sajian tumpengan sendiri memiliki kajian makna yang sangat mendalam, yang menunjukkan betapa tingginya tradisi peradaban nenek moyang kita dalam mengenali Tuhannya. Nasi tumpeng disajikan dengan 7 macam lauk pauk. Angka 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu dan dimaknakan sebagai pitulung atau pertolongan. Seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal, dan pola makan adalah satu cara usaha dalam mengatur jumlah dan jenis makanan dengan informasi gambaran dengan meliputi mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. 1. Nasi yang berbentuk kerucut dimaknai sebagai simbol untuk selalu berserah diri kepada Tuhan serta menaruh harapan agar selalu hidup sejahtera. Nasi mengandung karbohidrat. 2. Ayam ingkung. Ayam dimasak utuh ingkung dengan bumbu kuning atau kunir dan diberi areh atau kaldu santan yang kental, yang menjadi simbol menyembah Tuhan dengan kusut atau manekung dengan hati yang tenang atau wening. Ayam ingkung mengandung protein. 3. Ikan lele. Zaman dahulu, ikan yang disajikan memiliki makna ketabahan, keuletan dalam hidup, dan sanggup hidup dalam situasi yang paling rendah. 4. Ikan teri. Ikan teri umumnya digoreng dengan tepung atau tanpa tepung. 5. Telur rebus. Nasi tumpeng dilengkapi dengan telur rebus utuh. Telur rebus dipindang, bukan di dadar atau mata sapi, dan disajikan utuh dengan kulitnya, jadi tidak dipotong sehingga untuk memakan harus dikupas terlebih dahulu. Telur mengandung protein.
6. Sayur urap. Perlengkapan lainnya adalah sayur urap. Sayur yang digunakan antara lain kangkung, bayam, kacang, toge, kluweh, atau urap dan lain-lain. Seperti halnya perlengkapan lainnya, sayur-sayuran ini juga mengandung simbol-simbol penting. Sayur urap mengandung serat. 7. Sambal goreng. Sambal goreng biasanya terbuat dari tahu, kentang, dan tempe. Dan sambal goreng tumis dengan bumbu bahan-bahan yang dirajang menjadi potongan-potongan kecil bermakna gotong royong dan guyup dalam bermasyarakat. Sambal goreng mengandung lemak. Cara membuat tumpeng yaitu dengan cara pertama, siapkan wajan dan masak santan. Campur dengan serai, daun salam, air kunyit, dan garam. Masak hingga mendidih. Yang kedua, setelah mendidih, masukkan beras lalu masak hingga menjadi nasi aron. Yang ketiga, panaskan dandang, kukus nasi kuning hingga matang dan tanak. Lalu angkat dan sisihkan hingga nasi mendingin. Yang keempat, untuk menghidangkan tumpeng, siapkan cetakan lalu cetak nasi kuning membentuk kerucut. Hidangkan dalam piring bersama aneka lauk pendamping. Joko akan membuat tumpeng untuk pesta ulang tahun anaknya yang ke-5 tahun. Ia membeli bahan-bahan tersebut di warung terdekat seperti telur, sayuran, kentang, beras, ayam, dan sebagainya. Kemudian Pak Joko bertanya di mana ibu penjual sayur tersebut berbelanja semua bahan-bahan itu. Kemudian ibu penjual sayur itu bercerita bahwa ia membeli sayur di pasar terdekat yang memang produsen pertama. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa ibu penjual sayur adalah distributor yang dibutuhkan konsumen seperti Pak Joko. Dan setelah semua bahan-bahan terkumpul, Pak Joko dan istrinya langsung membuat dengan bahan-bahan yang sudah terkumpul. Dan tumpeng tersebut sudah jadi. Pak Joko dan istrinya pun mempersiapkan kejutan pesta ulang tahun untuk anaknya yang ke-5 tahunnya. Lalu ia memanggil tamu undangan, yaitu temannya sendiri dan kerabat dekatnya. Setelah semuanya datang dan sudah menyanyikan lagu selamat ulang tahun, dan Pak Joko dan istrinya membawa tumpeng dan anaknya, tamu undangannya, dan kerabat dekatnya memakan tumpeng tersebut bersama. Sekian materi kami di atas. Bila ada salah atau tutur kata yang tidak menyenangkan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi di atas bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe.